Buku Bali Bukan India. Bagian 16. Karya Santo Sabah. Dibuat sebagai wacana keilmuan berdasar telaah dan kajian akademik dalam upaya mengembalikan sejarah benar Indonesia. Sejarah sekte-sekte di Bali. Sumber ajaran agama Hindu adalah kitab suci Catur Veda. Syair-syair kitab suci Weda Sruti disebut mantra. Sedangkan syair-syair kitab sastra Weda disebut sloka. Kitab suci Catur Weda itu terdiri dari 20.389 mantra. 4 kitab suci Weda itu dipelajari oleh 1180 saka atau kelompok spiritual. Rigveda dengan jumlah mantra sebanyak 10.552 dipelajari oleh 21 saka, Samaweda dengan jumlah mantra 1875 dipelajari oleh 1000 saka. Yajurveda dengan jumlah mantra 1975 mantra dipelajari oleh 109 saka, dan Atharva Weda dengan jumlah mantra 5967 dipelajari oleh 50 saka. Setiap saka dibahas atas bimbingan resi yang benar-benar menghayati Weda baik teori maupun praktek. Resi itu disebut sadaka karena telah mampu melakukan sadhana atau mewujudkan ajaran suci Weda dalam kehidupannya sehari-hari. Orang yang mampu melakukan sadhana itulah yang disebut sadaka. Saka itu ibarat sekolah. Sedangkan kitab suci Weda itu ibarat kurikulum yang harus diterapkan oleh sekolah tersebut. Meskipun kurikulum yang diterapkan oleh setiap sekolah itu sama, pasti setiap sekolah itu memiliki ciri khas tersendiri yang membedakan satu sekolah dengan sekolah yang lainnya. Demikian jugalah halnya dengan proses mendalami kitab suci Weda sumber ajaran Hindu. Di samping itu Weda adalah kitab suci yang sangat memberikan kemerdekaan pada setiap orang yang meyakininya menyerap ajaran Weda sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing umat. Dari sistem saka itulah melahirkan kitab-kitab Upanishad. Sampradaya, sekta, lahir dari Upanishad. Pandangan setiap Upanishad tentunya memiliki penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan itu adalah perbedaan aspek yang ditekankan. Perbedaan tersebut bukan merupakan pertentangan dalam Hindu. Perbedaan itu semua mengacu pada batas yang diberikan oleh Weda. Karena itu Upanishad adalah sari-sari daripada kitab suci Weda. Dari saka itulah berkembang sampradaya atau garis perguruan. Tiap-tiap garis perguruan tentunya mempertahankan ciri-ciri khas mereka atau mencapai apa yang disebut parampara. Parampara artinya berkesinambungan atau tidak putus-putusnya. Tiap-tiap sampradaya tentunya berlomba secara sehat untuk mengimplementasikan ajaran Weda dalam meningkatkan kualitas hidup. Perbedaan ciri khas inilah yang sering disebut sekte oleh para ilmuwan sosial. Di dalam bahasa Weda, sekte itu disebut paksa yang artinya bagian. Sekte-sekte itu telah ada sejak zaman Rigveda. Munculnya sekte-sekte itu karena penonjolan pemujaan kepada dewa-dewa tertentu. Dewa-dewa yang terkenal di dalam Rigveda antara lain adalah Agni, Indra, Maruta, Rudra dan lain-lainnya. Perkembangannya kemudian terutama zaman Upanishad, sekte-sekte itu bertambah banyak bahkan banyak muncul subsekte antara lain Saiwa, Vaisnava, Brahma, Saurapata, Indra, Wayu, Kala Tantrayana dan sebagainya. Sekte Saiwa terbagi menjadi 4 aliran yaitu Ganapata, Lingayat, Pasupata dan Siwa Siddhanta. Demikian pula sekte yang lain juga terbagi menjadi aliran-aliran. Sekte-sekte ini masuk ke Indonesia dan ke Bali pada tahap awal kedatangan pengaruh Hindu ke Indonesia dan Bali. Menurut Dr. Goris, sekte-sekte yang pernah ada di Bali setelah abad 9 meliputi Siwa Siddhanta, Brahmana, Resi, Sora, Pasupata, Ganapatya, Bhairawa, Vaisnava, dan Sogata. Goris, 1974-1012. Di antara sekte-sekte tersebut, yang paling besar pengaruhnya di Bali sekte Siwa Siddhanta. Ajaran Siwa Siddhanta termuat dalam lontar Buana Kosa. Sekte Siwa memiliki cabang yang banyak. Antara lain Pasupata, Kalamuha, Bhairawa, Lingayat, dan Siwa Siddhanta yang paling besar pengikutnya. Kata Siddhanta merupakan akronim dari kata Sikara yang berarti Rudra, Dakara yang berarti Iswara, dan Anta yang berarti Siwa. Jadi, Siwa Siddhanta penunggalan dari hakikat Rudra, Iswara dan Siwa.
Di samping itu Sikara berarti Prativi, bumi, Dakara yang berarti angkasa dan Anta yang berarti sorga. Jadi, Siwa Sidanta berarti hakikat Siwa yang menguasai ketiga dunia. Nurkancana, 1997-134. Kata Sidanta berarti inti atau kesimpulan. Jadi Siwa Sidanta berarti kesimpulan atau inti dari ajaran Siwaisme. Siwa Sidanta ini mengutamakan pemujaan kehadapan Tripurusa, yaitu Paramasiwa, Sadasiwa dan Siwa. Brahma, Wisnu dan dewa-dewa lainnya tetap dipuja sesuai dengan tempat dan fungsinya, karena semua dewa-dewa itu tidak lain dari manifestasi Siwa sesuai fungsinya yang berbeda-beda. Siwa Sidanta mula-mula berkembang di India Tengah, Madhya Pradesh, yang kemudian disebarkan ke India Selatan dipimpin oleh Maharesi Agastya. Sekte Pasupata juga merupakan sekte pemuja Siwa. Bedanya dengan Siwa Sidanta tampak jelas dalam cara pemujaannya. Cara pemujaan sekte Pasupata dengan menggunakan lingga yoni sebagai simbol tempat turunnya, berstananya Dewa Siwa. Jadi penyembahan lingga sebagai lambang Siwa merupakan ciri khas sekte Pasupata. Sekte Siwa Sidanta, sekte Pasupata. Perkembangan sekte Pasupata di Bali adalah dengan adanya pemujaan lingga. Di beberapa tempat terutama pada pura yang tergolong kuno, terdapat lingga dalam jumlah besar. Ada yang dibuat berlandaskan konsepsi yang sempurna dan ada pula yang dibikin sangat sederhana sehingga merupakan lingga semu. Adanya sekte Waisnawa di Bali dengan jelas diberikan petunjuk dalam konsepsi agama Hindu di Bali tentang pemujaan Dewi Sri Sakti Wisnu. Dewi Sri dipandang sebagai pemberi rejeki, pemberi kebahagiaan dan kemakmuran. Di kalangan petani di Bali, Dewi Sri dipandang sebagai dewanya padi yang merupakan keperluan hidup yang utama. Bukti berkembangnya sekte Waisnawa di Bali yakni dengan berkembangnya warga RC Bujangga, peleburan Waisnawa dengan Siwa Sidanta dapat dilihat dari patung Ardhanareswara dalam bentuk separuh wanita dan separuh pria yang dinamakan Hari Hara. Hari yang artinya Wisnu yang memiliki wanita dan Hara, Siwa, yang memiliki pria. Di samping itu, ada pula tokoh Sengguhu yang merupakan golongan pendeta dari kelompok Waisnawa dan mempunyai peranan dalam ritual menjelang Nyepi. Suhardana, 2008-113. Dalam upacara dapat dilihat bahwa unsur-unsur Waisnawa ada pada bentuk upacara seperti di bawah ini. 1. Upacara Mapakyeh dilakukan oleh para krama Subakyeh yang ditujukan kepada Dewa Wisnu. 2. Mabyukukung, upacara ini menggunakan upakara berupa banten dapetan, penyeneng, jerimpen, pangambian, sodan, canang, raka putih kuning, toya anyar, air bersih baru di dalam sibuh yang berisi pucuk daun dap-dap. Yang dipuja adalah Hyang Sri Laksmi yang merupakan saktinya Dewa Wisnu. 3. Upacara yang dilakukan pada saat menanam padi, dilaksanakan pada sasi kaulu, kesanga dan kedasa. Dengan menggunakan segahan nasi kepalan, nasi yang dikepal, berwarna hitam, ikan serba hitam, buah yang berwarna hitam, masawen, sawen sama dengan penanda, dengan kayu yang berwarna hitam, yang disembah atau dipuja adalah Hyang Guru Wisnu. Adanya sekte Bodha dan Sogata di Bali dibuktikan dengan adanya penemuan mantra Buddha tipe Yete mantra dalam Zeal Meterai tanah liat yang tersimpan dalam stupika. Stupika seperti itu banyak diketahui di Pejeng, Gianyar. Berdasarkan hasil penelitian Dr. W.F. Stutterheim mantra Buddha aliran Mahayana diperkirakan sudah ada di Bali sejak abad ke-8 Masehi. Terbukti dengan adanya Arca Bodhisatwa di Pura Genuruan Bedulu, Arca Bodhisatwa Padmapani di Pura Galang Sanja, Pejeng, Arca Bodha di Goa Gajah, dan di tempat lain, sudah cukup memberikan bukti adanya sekta Buddha di Bali pada zaman yang silam. Di samping itu dalam beberapa prasasti Bali kuna, banyak dijumpai keterangan tentang adanya bisu atau pendeta Buddha di Bali yang memakai gelar Dang Upadhyaya. Sekte inilah yang dalam perkembangan selanjutnya diakui oleh bangsa Indonesia sebagai salah satu agama resmi yang disebut agama Buddha. Sumbangsih sekte ini dalam ritual Hindu adalah penggunaan uang kepeng yang di Bali lumrah disebut pisbolong dalam berbagai upacara yatnya. Penggunaan uang kepeng sebagai sarana upacara panca yatnya antara lain dalam lis orti, pedagingan, rambut sedana, pakelem, kewangen, tamyang dan lain-lain.
Dalam seni budaya uang kepeng dijadikan berbagai bentuk hiasan. Kata pisbolong secara harfiah berarti uang yang berlubang, mengingat bentuknya di tengah-tengah berlubang. Pada permukaan uang kepeng pisbolong terdapat tulisan berupa huruf-huruf Cina. Warisan selanjutnya dari sekte ini berupa mantra-mantra yang mengagungkan siwa Buddha serta adanya pendeta Buddha dalam eksistensi Trisadaka di Bali. Sekte Brahmana. Sekte Brahmana adalah pemuja dewa api, dewa Agni. Menurut kepercayaan Hindu, dewa api identikan dengan dewa Brahma ini karena perkembangan pemahaman teologi tentang dewa, dewa Agni yang pada zaman Weda beralih menjadi dewa Brahma pada zaman Upanishad, sama halnya dengan dewa Waruna menjadi dewa Wisnu dan beberapa reshuffle dewa yang lainnya. Sekte Brahmana menurut Dr. R. Goris seluruhnya telah luluh dengan Siwa Siddhanta. Di India sekte Brahmana disebut Smarta, tetapi sebutan Smarta tidak dikenal di Bali. Kitab-kitab Sasana Adigama Purwadigama Kutara, Manawe yang bersumberkan Manawe Dharma Sastra merupakan produk dari sekte Brahmana. Penganut sekte Brahmana banyak mempersembahkan wujud baktinya melalui upacara yang lebih banyak didominasi dengan penggunaan sarana api. Salah satu ritual yang paling populer dari sekte ini adalah Agnihotra, Homa Yatnya. Warisan luhur dari sekte Brahmana dalam panca yatnya secara nyata dapat kita lihat sampai sekarang adalah penggunaan api ketika melakukan ritual agama. Penggunaan api dalam ritual agama Hindu bisa berupa dupa, dipa dan api takep. Resi ini di Pulau Jawa zaman dahulu merupakan kelompok pertapa yang tinggal di hutan. Mereka adalah kelompok yang arif dan suci. Di Bali tidak diketahui adanya tempat-tempat pertapaan sebagaimana di Jawa, sehingga keberadaan RC itu pun tidak jelas adanya. Mengenai sekte RC di Bali, Goris memberikan uraian yang sumir dengan menunjuk kepada suatu kenyataan, bahwa di Bali RC adalah seorang Dwijati yang bukan berasal dari wangsa, golongan, Brahmana. Istilah Dewarsi atau Rajarsi pada orang Hindu merupakan orang suci, peranda, di antara raja-raja dari wangsa ksatria, tetapi pedanda resi ini hanya boleh memberikan air suci kepada kelompok keluarga saja. Suhardana, 2008-114. Pemujaan terhadap Dewa Surya sebagai dewa utama yang dilakukan sekte Sora, merupakan satu bukti sekte Sora itu ada. Sistem pemujaan Dewa Matahari yang disebut Surya Sewana dilakukan pada waktu matahari terbit dan matahari terbenam menjadi ciri penganut sekte Sora. Pustaka lontar yang membentangkan Surya Sewana ini juga terdapat sekarang di Bali. Selain itu yang lebih jelas lagi, setiap upacara agama di Bali selalu dilakukan pemujaan terhadap Dewa Surya sebagai dewa yang memberikan persaksian bahwa seseorang telah melakukan yajnya. Bukti dari kristalisasi sekte ini dalam Siwa Siddhanta yang masih kita dapat lihat lainnya adalah penggunaan sebuah mantra yang mengagungkan Dewa Siwa Raditya dalam kramaning sembah. Sekte Gonapatiya adalah kelompok pemuja Dewa Ganesha. Adanya sekte ini dahulu di Bali terbukti dengan banyaknya ditemukan arca Ganesha baik dalam wujud besar maupun kecil. Ada berbahan batu padas atau dari logam yang biasanya tersimpan di beberapa pura. Fungsi arca Ganesha adalah sebagai wigna, yaitu penghalang gangguan. Oleh karena itu pada dasarnya Ganesha diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap bahaya, seperti di lereng gunung, lembah, laut, pada penyeberangan sungai, dan sebagainya. Setelah zaman Gelgel, banyak patung Ganesha dipindahkan dari tempatnya yang terpencil ke dalam salah satu tempat pemujaan. Akibatnya, patung Ganesha itu tak lagi mendapat pemujaan secara khusus, melainkan dianggap sama dengan patung-patung dewa lain. Konsepsi Pelinggih Jero Gede Pangijeng Karang yang ada di Bali disinyalir mengadopsi konsep Dewa Ganesha. Di Bali ada sebuah ritual khusus yang didedikasikan untuk menghormati Dewa Ganesha yang disebut dengan RC Gana. Patut dipahami terlebih dulu bahwa RC Gana itu bukanlah caru, melainkan suatu bentuk pemujaan kepada Ganapati, Ganesha, penguasa, pemimpin para Gana, sebagai Vignesvara, raja atas halangan. Upacara ini diselenggarakan dengan tujuan supaya manusia terhindar dari berbagai halangan. Namun dalam penyelenggaraan upacara RC Gana memang tidak pernah terlepas dari penggunaan caru sebagai landasan upacaranya.
sehingga seolah-olah Ersigana itu sama dengan Caru. Kebanyakan orang menyebut dengan istilah Caru Ersigana. Upacara Ersigana bisa diikuti berbagai macam Caru. Adapun jenis Caru yang mengikuti upacara Ersigana ini tergantung tingkatan Ersigana bersangkutan. Ersigana alit diikuti dengan Caru Ekasata yang lazim dikenal dengan sebutan ayam abrumbunan, seekor ayam dengan bulu 5 jenis warna. Ersigana Madya diikuti dengan Caru Pancasata, 5 ekor ayam dengan bulu berbeda. Ersigana Agung diikuti dengan Caru Pancakelut ditambah seekor bebek putih, menggunakan seekor kambing sebagai dasar kurban Caru. Sekte Bhairawa adalah sekte yang memuja Dewi Durga sebagai dewa utama. Pemujaan terhadap Dewi Durga di pura dalam yang ada di tiap desa Pakaman di Bali merupakan pengaruh dari sekte ini. Begitu pula pemujaan terhadap Ratu Ayu, Rangda, juga merupakan pengaruh dari sekte Bhairawa. Sekte ini menjadi satu sekte Wacamara, sekte aliran kiri, yang mendambakan kekuatan magic yang bermanfaat untuk kekuasaan duniawi. Ajaran Satcakra, yaitu 6 lingkungan dalam badan dan ajaran mengenai kundalini yang hidup dalam tubuh manusia juga bersumber dari sekte ini. Mada, mabuk-mabukan, mamsa, makan daging, matsya, makan ikan, mudra, melakukan gerak-gerik tangan seperti menari dalam ilmu leak merupakan ciri-ciri dari sekte ini. Sehingga dalam ritual pemujaan, bahan-bahan seperti daging, darah, arak dan berem merupakan bahan yang sering digunakan oleh sekte ini. Bukti dari kristalisasi sekte Bhairawa ke dalam Siwa Siddhanta yang masih dianut oleh umat di Bali sampai saat ini adalah adanya Segahan dan Caru serta adanya tutur Dharma Caruban. Hal unik peninggalan sekte Bhairawa dalam bidang kuliner adalah masakan khas Bali yaitu lawar. Lawar adalah masakan yang berbahan dari daging mentah yang dicincang, kelapa parut, racikan bumbu dan darah mentah yang diaduk sedemikian rupa hingga menimbulkan tekstur warna merah pada parutan kelapa dan memiliki cita rasa yang khas. Menurut Ida Pedanda Gede Wayahan Wanasari dalam Ibguyana, di dalam lontar sat agama disebutkan ada 6 sekte agama Hindu di Bali yaitu, Brahma, Waisnawa, Saiwa, Bauddha, Kala dan Bayu. Apabila diteliti secara seksama, baik di dalam tradisi, maupun di dalam prasasti dan kesusastraan, dapat disimpulkan sekte-sekte agama Hindu yang ada atau pemah ada di Bali adalah 1. Sekte Bhairawa 2. Sekte Brahma, Homatraya dan Agenisala 3. Sekte Waisnawa, Danuka Erti 4. Sekte Linggayat, Pemujaan Lingga 5. Sekte Ganapata, Pemujaan Gana 6. Sekte Pasupata, Pemujaan Pasupati 7. Sekte Siwa Siddhanta, Pemujaan Tripurusa 8. Sekte Tantrayana, Pemujaan Durga dan Dewi 9. Sekte Indra, Pemujaan Akasa dan Mohon Hujan 10. Sekte Kala, mengupacarai gunung dan lautan 11. Sekte Sambu, mengupacarai jagat 12. Sekte Bayu, pemujaan terhadap kekuatan Pramana 13. Sekte Saurapata, pemujaan Surya 14. Sekte Bauddha, pemujaan Wairocana. Pada tahun Saka 910, Bali diperintah Raja Dharma Udayana. Permaisurinya berasal dari Jawa Timur bernama Gunapriya Dharmapatni Putri Makutawangsa Wardana. Pemerintahan Dharma Udayana dibantu beberapa pendeta yang didatangkan dari Jawa Timur. Antara lain Empu Kuturan. Empu Kuturan diserahi tugas sebagai Ketua Majelis Tinggi Penasehat Raja dengan pangkat Senapati, sehingga dikenal sebagai Senapati Kuturan. Seperti telah diuraikan sebelumnya, sebelum pemerintahan suami istri Dharma Udayana, Gunapriya Dharmapatni, sejak awal abad ke-10, di Bali telah berkembang berbagai sekte. Pada mulanya sekte-sekte tersebut hidup berdampingan secara damai. Lama-kelamaan justru sering terjadi persaingan. Keributan, kericuhan terjadi di masyarakat memperdebatkan dewanya bahkan tak jarang terjadi bentrok secara fisik. Hal ini dengan sendirinya sangat mengganggu ketentraman Pulau Bali. Sehubungan dengan hal tersebut, Raja lalu menugaskan kepada Senapati Kuturan untuk mengatasi kekacauan itu. Atas dasar tugas tersebut, Empu Kuturan mengundang semua pimpinan sekte dalam suatu pertemuan yang dilakukan di Bata Anyar, Pura Samuan III.
Pertemuan ini mencapai kata sepakat dengan keputusan Trisadaka dan Kahyangan III. Pertemuan ini akhirnya mencapai kata sepakat dengan keputusan sebagai berikut. 1. Paham Trimurti dijadikan dasar di Bali, yang berarti di dalamnya telah mencakup seluruh paham sekte yang berkembang di Bali saat itu. 2. Dalam setiap desa pakraman, desa adat, supaya dibangun Kahyangan III, yaitu Pura Balai Agung, Pura Puseh dan Pura Dalam. 3. Dalam setiap rumah tangga supaya didirikan Rong 3, Sanggah Kemulan, sebagai tempat memuja Trimurti. Brahma di ruang kanan, Wisnu di ruang kiri dan di tengah adalah Siwa sebagai Maha Guru atau Batara Guru. Rong 3 itu selain sebagai tempat memuja Trimurti, juga difungsikan untuk memuja ruh leluhur. Ruang kanan untuk memuja leluhur laki-laki Purusa, ruang kiri untuk memuja leluhur wanita Pradana, sedangkan ruang di tengah-tengah untuk memuja leluhur yang sudah menyatu dengan Batara Guru. Subandi dalam Nur Kancana, 1997-139. Kristalisasi sekta di Bali. Konsensus kesepakatan tersebut merupakan wujud dari sinkretisme sekte-sekte yang ada pada saat itu. Wilayah Bali kemudian kembali menjadi tentram. Masing-masing sekte saling menjaga toleransi antara satu dengan lainnya, ini berkat kesuksesan Empu Kuturan sebagai pimpinan, Manggala, dalam pertemuan tersebut yang menghasilkan keputusan yang mampu mengakomodir semua sekte. Salah satu yang hingga dikenal hingga saat ini adalah pemujaan Dewata Nawa Sanga. Trisadaka dalam hal ini adalah warna Brahmana Siwa Buddha Waisnawa, bukan pedanda dari Soroh, Wangsa, keturunan pemuja Siwa, Buddha ataupun Waisnawa, melainkan setiap orang yang menjadi Sulinggih, Madwijati adalah seorang Sadaka. Sekte-sekte di atas mengalami perluluhan atau sinkritisme antara yang satu dengan yang lain. Proses perluluhannya adalah sebagai berikut. Perluluhan pertama terlihat pada prasasti Canggal tahun 732 di Jawa Tengah di mana Brahma Wisnu Siwa dipuja dalam kesatuan vertikal dengan mentokohkan Dewa Siwa sebagai pujaan yang utama. Perluluhan kedua terlihat pada prasasti Klurak di Jawa Tengah antara agama Hindu, baca Trimurti, dengan agama Buddha Mahayana. Perluluhan Siwa Buddha ini makin kuat di Jawa Timur mulai zaman pemerintahan Raja Sendok dan berlanjut sampai zaman Singosari dan zaman Majapahit serta ke Bali. Perluluhan ketiga terjadi secara intensif di Bali dimulai dari periode Empu Kuturan di Bali tahun 1039 M dengan tahapan sebagai berikut. 1. Sekte-sekte agama Siwa, Linggayat, Ganapata, Pasupata dan Siwa Sidanta, luluh dan menyatu ke dalam Siwa Sidanta. 2. Sekte-sekte yang lain, selain Bauda, luluh menjadi satu yaitu Trimurti yang terdiri dari Brahma Wisnu Siwa Iswara, dalam suatu kesatuan vertikal. 3. Konsepsi Trimurti di Bali luluh dengan konsepsi Tripurusa yang merupakan hakikat daripada ajaran Siwa Sidanta dengan menonjolkan Paramasiwa sebagai Sang Hyang Widi. 4. Konsepsi Tripurusa seperti tersebut pada butir C, luluh dengan konsepsi Buddha Mahayana dengan menyamakan Panca Tathagata dengan Panca Dewata dalam agama Hindu. Di dalam perluluhan Siwa Buddha ini, Siwaisme lebih dominan daripada Buddhisme. Dalam upakara dapat dilihat bahwa unsur-unsur sekta ada pada penggunaan. 1. Canang Genten, bentuknya, memakai alas yang berupa ceper atau yang berupa reringgitan, disusun dengan pelawa, daun, porosan yang berupa sedah berisi apuh dan jambe diikat dengan tali porosan, disusun dengan tempat minyak, bunga dan pandan arum yang bermakna penyatuan pikiran yang suci untuk sujud bakti kehadapan Hyang Widi dalam wujudnya sebagai Brahma Wisnu dan Iswara. 2. Gaya urip mempergunakan seekor babi. Di atas kepala babi tersebut ditancapkan 9 jenis sate yang berbentuk senjata, yang penempatannya sesuai dengan pengideran Dewata Nawa Sanga. 3. Tirta dan api, baik berupa dupa maupun dipa, hampir di setiap upacara menggunakannya. Air merupakan lambang dari Dewa Wisnu. Api lambang Dewa Agni contoh kristalisasi sekta di Bali. 4. Banten pula gembal terdapat beberapa bagian yang mewakili Wisnu di antaranya adalah terdapat jajan yang menggambarkan senjata dan salah satunya adalah senjata cakra yang merupakan senjatanya Dewa Wisnu.
Adanya unsur Waisnawa dipertegas lagi dalam Puja Pula Gembal, yaitu Om Ganapati Ya Namah Swaha, Om Ang Brahma Saraswat Dewaya Namah Swaha, Om Ung Wisnu Sridewyo Namah Swaha, Om Mang Iswara Uma Dewya Namah Swaha, Om Rudra Rutga Dewya Namah Swaha, Om Sri Guru Bayo Namah Swaha. 5. Sate dan lawar merupakan implementasi dari ajaran Bhairawa yang meresap di semua sisi upacara yatnya di Bali. Satu karya Empu Kuturan yang harusnya setiap orang Bali wajib ketahui dan memahaminya adalah Desa Pakraman, sistem masyarakat agraris, harmonis, sederhana dengan kayangan tiga sebagai tempat pemujaan kepada Hyang Widi. Ini adalah pelaksanaan dari sistem tatanan masyarakat berdasarkan Warnasrama Dharma, di mana setiap individu bekerja dan berinteraksi berdasarkan guna dan karma bukan keturunan. Namun prinsip ini kemudian lama-kelamaan tergerus perkembangan sistem politik dan kekuasaan dan kini mulai dilupakan hakikat ajaran sekte-sekte itu semuanya menyatu menjadi satu konsepsi agama Hindu dan ditopang oleh nilai-nilai alam pikiran lokal di Bali yang hidup di masyarakat. Inilah gambaran kehidupan agama Hindu di Bali yang telah berlangsung harmonis secara turun-temurun dalam tatanan masyarakat Hindu di Bali. Berbeda halnya dengan di India di mana sekte-sekte itu berdiri sendiri dan sulit terjadinya perluluhan antara sekte yang satu dengan sekte yang lain, bahkan bertentangan antar sekte banyak sekali. Eksistensi sekte Waisnawa di Bali. Untuk dapat menyelusuri tentang keberadaan sekte Waisnawa di Bali, kita kembali pada Maharesi Markandeya sebagai orang pertama yang datang ke Bali dan menyebarkan ajaran Hindu bagi orang-orang Bali. Cerita tentang Maharesi Markandeya tersebut adalah demikian. Ketika orang-orang Bali mula belum beragama, mereka cuma menyembah leluhur yang mereka sebut Hyang. Dari pandangan spiritual, mereka masih hampa. Oleh karenanya Pulau Bali ketika itu oleh Purana-Purana Bali dikatakan masih kosong. Keadaan yang demikian itu berlangsung sampai abad keempat sesudah Masehi. Melihat keadaan Pulau Bali yang masih terkebelakang itu, maka para penyiar ajaran berdatangan ke Pulau Bali ini. Di samping untuk mengajarkan agama juga memajukan Bali dalam segala sektor kehidupan. Maka untuk kepentingan itu datanglah seorang resi ke Bali, yang bernama Resi Markandeya. Menurut Purana, Maharesi Markandeya berasal dari India, seperti dinyatakan dalam pustaka sebagai berikut Sang Yogi Maharkandeya Kawit Hana Sakeng Hindu yang artinya, Sang Yogi Maharkandeya bukan nama perorangan melainkan adalah nama perguruan atau pasrama, seperti halnya juga nama Agastya. Perguruan atau pasraman ini adalah lembaga yang mempelajari dan mengembangkan ajaran-ajaran gurunya, yaitu Sang Resi penumbuh ajaran itu. Kebiasaan secara tradisi, setiap generasi ada yang diangkat menjadi guru dari pasraman atau perguruan itu, dengan gelar yang sama. Garis perguruan ini namanya parampara. Masing-masing perguruan menyusun pokok-pokok ajaran, yang umumnya disebut Purana yakni buku suci yang memuat ajaran dan cerita kuno. Demikianlah akhirnya ada pustaka suci yang bernama Markandeya Purana, Agastya Purana dan lain-lain. Jadi Sang Resi Maharkandeya adalah seorang resi dari perguruan Maharkandeya di India. Beliau datang ke Indonesia adalah untuk menyebarkan agama Hindu dari sekte Waisnawa. Di Jawa Sang Resi mula-mula berasrama di gunung wilayah pegunungan Dieng. Lalu beliau berdharma yatra ke timur sampailah akhirnya di Gunung Raung di Jawa Timur. Di sini beliau membuka asrama dengan murid-murid dari Wong Aga. Dari pasraman Gunung Raung ini, beberapa tahun kemudian beliau pergi ke timur, ke Pulau Bali, yang ketika itu konon di Bali masih kosong. Kosong dalam artian spiritual. Beliau berangkat dengan diiringi murid beliau sebanyak 800 orang. Kedatangan Sang Resi dengan murid-muridnya adalah untuk menyebarkan ajaran agama Hindu di Pulau Bali. Ketika itu orang-orang Bali mula belum beragama. Di samping ajaran agama, juga beliau ingin mengajarkan teknik pertanian dan bidang-bidang lainnya. Untuk itu beliau mengajak murid-muridnya ke Bali untuk memberikan contoh cara-cara bertani yang teratur, cara membuat peralatan yajna dan lain sebagainya. Perjalanan beliau ke Bali pertama menuju Gunung Agung. Di sanalah beliau dan murid-muridnya membuka hutan untuk pertanian. Tapi sayang, murid-muridnya kena penyakit, banyak di antaranya yang meninggal. Akhirnya beliau kembali ke pasraman beliau di Gunung Raung.
Di sanalah beliau beryoga, ingin tahu sebabnya bencana menimpa murid-muridnya itu. Akhirnya beliau mendapat pawisik bahwa terjadinya bencana itu, karena beliau tidak melaksanakan upacara keagamaan sebelum membuka hutan itu. Setelah mendapat pawisik, beliau pun pergi kembali ke Gunung Tolanekir, Bali. Kali ini beliau mengajak peserta sebanyak 400 orang. Sebelum mengambil pekerjaan, beliau lebih dahulu menyelenggarakan upacara ritual dengan menanam pancadatu di lereng Gunung Agung itu. Demikianlah akhirnya semua pengikut beliau selamat. Oleh karena itu wilayah ini lalu dinamai Besuki, kemudian menjadi Besaki, yang artinya selamat. Tempat beliau menanam pancadatu, lalu menjadi pura, yang diberi nama Pura Besaki. Entah berapa lamanya beliau berada di sana, lalu Resi Markandeya pergi menuju arah barat dan sampai di suatu daerah yang datar dan luas, di sanalah beliau merabas hutan. Wilayah yang datar dan luas ini lalu diberi nama Puakan. Kemungkinan dari kata Puakan ini lalu menjadi Suakan dan terakhir menjadi Subak. Di tempat ini beliau menanam jenis-jenis bahan pangan. Dan semuanya bisa tumbuh dan menghasilkan dengan baik. Oleh karenanya tempat ini disebut Sarwada yang artinya serba ada. Keadaan bisa terjadi karena kehendak sang yogi, kehendak bahasa Balinya Kahyun atau Atnyana. Dari kata kahyun menjadi kayu. Kayu bahasa Sanskertanya taru, kemudian menjadi taro. Taro adalah wilayah ini kemudian. Di wilayah Taro ini sang yogi mendirikan sebuah pura sebagai kenangan terhadap pasraman beliau di Gunung Raung. Pura ini disebut Pura Gunung Raung sampai sekarang. Di sebuah bukit tempat beliau beryoga juga didirikan sebuah pura yang kemudian dinamai Pura Payogan, yang letaknya di Campuan Ubud. Pura ini juga disebut Pura Gunung Lebah. Berikutnya Resi Maharkandia pergi ke barat dari Payogan itu, dan sampai di sana juga membangun sebuah pura yang diberi nama Pura Murwa dan wilayahnya diberi nama Pehyangan, yang sekarang menjadi Payangan. Orang-orang Aga, murid sang yogi, menetap di desa-desa yang dilalui beliau. Mereka bercampur baur dengan orang-orang Bali asli. Mereka mengajarkan cara-cara bercocok tanam yang baik, menyelenggarakan yajna seperti yang diajarkan sang Resi Maharkandia. Dengan demikian agama Hindu pun dapat diterima dengan baik oleh orang-orang Bali asli itu. Sebagai rohaniawan, pandita, orang Aga dan Bali Mula adalah keturunan Maharesi Markandia sendiri yang disebut warga Bujangga Waisnawa. Dalam zaman raja-raja berikutnya, Bujangga Waisnawa ini selalu menjadi porohita mendampingi raja, ada yang berkedudukan sebagai senapati Kuturan. Beliau-beliau antara lain Empu Gawaksa dinobatkan menjadi senapati Kuturan oleh Ratu Atnyana Dewi tahun 1016 Masehi, sebagai pengganti Empu Rajakerta, Empu Kuturan. Ratu ini pula yang memberikan kewenangan kepada sang guru Bujangga Waisnawa untuk melakukan pecaruan walik sumpah ke atas. Karena beliau mampu membersihkan segala noda di bumi ini. Lalu Empu Atuk di dalam masa pemerintahan Sri Sakala Indukirana, 1098 M, dinobatkan sebagai senapati Kuturan dari keturunan Bujangga Waisnawa pula yang berleluhur Resi Markandia. Pada pemerintahan Suradipa, tahun 1115 sampai tahun 1119 M, yang dinobatkan sebagai senapati Kuturan dari keturunan sang Resi Markandia adalah Empu Ceken, kemudian diganti oleh Empu Jagatita. Kemudian ketika pemerintahan Ragajaya tahun 1077 M, yang diangkat sebagai senapati Kuturan adalah Empu Andona Menang, dari keluarga Bujangga Waisnawa. Demikianlah seterusnya untuk selalu ada salah seorang purohita raja atau dalem yang diambil dari keluarga Bujangga Waisnawa, keturunan Maharesi Markandia. Sampai terakhir masa pemerintahan Dalem Batur Enggong di Bali. Ketika itu yang menjadi Bagawanta Dalem, mewakili sekte Waisnawa, adalah dari Bujangga Waisnawa pula dari Griha Takmung. Namun sayang dan mungkin sudah kehendak Dewata Agung, terjadi kesalahan sang guru Bujangga, di mana beliau selaku acarya, guru, telah mengawini sisyanya sendiri yakni putri Dalem yaitu Dewa Ayu Laksmi. Atas kesalahan ini sang guru Bujangga Waisnawa akan dihukum mati. Tapi beliau segera menghilang dan kemudian menetap di wilayah Tabanan. Semenjak kejadian itulah Dalem tidak lagi memakai Bagawanta dari Bujangga Waisnawa keturunan sang Resi Markandia.
Dari sejak itu dan setelah kedatangan Dang Hyang Nirarta di Bali, posisi Bagawanta diambil alih oleh Brahmana Siwa dan Buddha. Selesailah sudah peranan Bujangga Waisnawa sebagai pendamping raja di Bali. Bahkan setelah strukturisasi masyarakat Bali ke dalam sistem Wangsa oleh Dang Hyang Nirarta atas restu dalam, keluarga Bujangga Waisnawa tidak dimasukkan lagi sebagai warga Brahmana. Namun sisa-sisa kebesaran Bujangga Waisnawa dalam peranannya sebagai pembimbing masyarakat Bali, terutama di kalangan Bali Mula dan Bali Aga masih dapat kita lihat sampai sekarang. Pada tiap-tiap pura dari masyarakat Bali Aga atau Bali Mula itu selalu ada palinggih sebagai stana Batara Sakti Bujangga. Alat-alat pemujaan selalu siap pada palinggih itu. Orang-orang Bali Aga, Mula cukup nuhur tirta-tirta apa saja, terutama tirta pengentas adalah melalui palinggih ini. Dan sampai sekarang para warga ini tidak berani mempergunakan atau nuhur pedanda siwa. Warga Bujangga Waisnawa, keturunan Maharesi Markandia sekarang telah tersebar di seluruh Bali. Pura Padarmannya di sebelah timur Penataran Agung Besakih, sebelah tenggara Padarman Dalam. Demikian juga pura-pura kawitannya tersebar di seluruh Bali, seperti Takmung Kabupaten Klungkung, Batu Bulan Kabupaten Gianyar, Jatiluwih Kabupaten Tabanan dan lain-lain tempat lagi. Demikianlah Maharesi Markandia, leluhur warga Bujangga Waisnawa penyebar agama Hindu di Bali, dan warganya sampai sekarang ada saja yang melaksanakan Dharma Kawikon dengan gelar Resi Bujangga Waisnawa. Sedangkan keturunan orang Aga dari Gunung Raung telah membaur dengan Bali Mula penduduk asli Pulau Bali, mereka menjadi orang Bali Mula, Bali Aga, dipetik dari leluhur orang Bali dari dunia babat dan sejarah oleh I Nyoman Singgih Wikarman, 1998-1419. Itulah cerita tentang Resi Markandeya yang umumnya tertulis demikian. Dan ini pendapat penulis yang berbeda dengan catatan mainstream saat ini. R.C. Markandeya. Ini klarifikasi terhadap apa yang tertulis di publik saat ini. Dalam upaya mengembalikan catatan sejarah negeri ini yang tertulis terbalik guna membangkitkan rasa percaya diri anak bangsa, bahwa kita bukan pengimpor budaya orang lain, tapi kitalah yang mewarnainya. Saat ini tertulis dan terpublikasi. Budaya Bali dimulai oleh para resi India, Markandeya. Agatsya, benarkah? Siapakah R.C. Markandeya? Mari kita simak. R.C. Markandeya mengacu pada epik Sanskerta Mahabharata yang terdiri dari 100.000 slokas berusia lebih dari 2000 tahun berkaitan dengan nama Markandeya, Mahabharata 2, 82.70. Tercantum tentang nama Markandeya, berkesinambungan dengan kata Tirta, sebagai berikut. Markandeya yang diberkati oleh Wisnu, melakukan banyak tapasya di Tirta. Ini adalah tempat Agnidra beristirahat. Setelah membagi Jambut Vipa di antara 9 putranya. Dari kutipan di atas, dapat difahami bahwa nama Markandeya sudah ada ribuan tahun dan tertulis pada kitab Mahabharata. Nama ini nanti akan dipakai oleh R.C. di era selanjutnya. Kemudian ada tertera kata Tirta. Kata ini adalah kata yang sudah ada lama di Nusantara terdahulu. Kata Tirta berasal dari kata stiti, ta, stiti sama dengan berkelanjutan, memelihara, ta sama dengan kebenaran, kehidupan yang benar, kata ta sering dipakai untuk kata kerta. Agama di Bali pada awalnya bernama Agama Tirta kemudian menjadi Hindu Bali, nama ini baru ditempel tahun 1950. Kutipan Mahabharata, kata selanjutnya adalah Jambut Vipa. Salagrama tempat Agnidra beristirahat di usia tua setelah membagi Jambut Vipa di antara 9 putranya. Jambut Vipa, nama dan lokasi ini ada di Nusantara Indonesia di kaki Gunung Burangrang tercantum wilayah Jambut Vipa sebagai lembah pendukung Gunung Sunda Purba atau kadang disebut Gunung Agung Batara Guru. Adakah literasi kata Jambu juga lokasi bernama ini di India? R.C. Markandeya berada di Bali pada sekitar abad ke-9 M, sedangkan Empu Genijaya tertulis dalam Babat Pasek adalah salah satu dari 5 pendeta bersaudara yang dikenal sebagai Pancatirta, yaitu Empu Genijaya, Empu Semeru, Empu Gana, Empu Kuturan dan Empu Bradah. Keberadaan Empu Kuturan dan Empu Bradah di Bali sekitar abad ke-11 M, beliau semua para R.C. di atas adalah asli putra Nusantara.
R.C. Markandeya tertulis di publik juga oleh suami Veda Bharati berasal dari India atau di publik sering tertulis India Selatan. Benarkah? Perhatikan lagi. Tertulis dalam sloka, Buana Tatwa tentang Maharsi Markandeya. Sang Ayati mewang sang niata pada sira apekik listu paripurna, wicaksaneng aji, wibuhing sastra utama. Sang Ayati melanjutkan jejak leluhurnya menjadi seorang pertapa, beliau berputra Sang Prana, demikian pula adiknya yang bernama Sang Niyata, berputra Sang Merakanda. Setelah dewasa Sang Merakanda beristrikan Dewi Manaswini, berputra Maharsi Markandeya. Selanjutnya Maharsi Markandeya beristrikan Dewi Dumara, menurunkan Maharsi Dewa Sirah yang beristrikan Dewi Wipari yang kemudian menurunkan banyak putra. Adakah nama-nama di atas itu nama India? Atau adakah sumber India yang menyebut silsilah lengkap nama Maharsi Markandeya siapa ayah ibu serta anak istrinya, lengkap seperti di atas. Jadi, benar adanya R.C. Markandeya adalah putra Nusantara, bukan hanya namanya. Juga kunci bukti beliau adalah orang Nusantara adalah karena Resi Markandeya melakukan penanaman Pancadatu di Pura Penataran Besakih, juga R.C. Agastya melakukan banyak ritual agama Tirta di Bali. Ini adalah bukti perilaku dan tata cara Nusantara karena hal ini tidak terdapat di India, ditambah ada peraturan di sana yang tidak tertulis bahwa orang suci tidak umum membawa ajarannya keluar wilayah. Belanda telah berperan mengindiakan Bali, mendatangkan orang India ke Bali, mengkastakan Bali tahun 1910 karena pengaruh inilah banyak orang Bali tahun 1930 belajar ke India intelektual dan akademisi Bali berkesimpulan Bali lebih sempurna, begitu juga filosof Rabindranath Tagore. R.C. Markandeya adalah putra Nusantara di antara nama leluhurnya terdahulu adalah Dharmadasa 700 sampai 620 sm. Dharmapala 670 sampai 580 sm. Suvarnatvipa Dharmakirti 610 sm 520 sm. Kumarila Batai 618 sampai 540 sm. Adi Sankara 569 sampai 537 sm. Krijanayasa abad 6 Masehi. Tahun yang tersebut di atas tidak ada dalam catatan sejarah saat ini, karena mustahil ada catatan sejarah kita sebelum tahun 78 ini akibat penghitungan awal tahun Saka di prasasti dimulai tahun itu, dan sejarah kita sebelum tahun itu terpublikasi primitif, manusianya menganut animisme, dinamisme. Ini tidak benar. Juga tidak benar para R.C. Majapahit lari ke Bali. Krijanayasa melakukan Sidayatra perjalanan suci membawa Dharma ke Bali. Kerajaan Nusantara Srivijaya, Majapahit, Pajajaran melarang memungut pajak di Bali. Di sini, Dharmik original tersimpan sempurna. Krijanayasa, Dapunta Hyang abad ke-6 tahun ke-4 hari ke-11 melakukan Sidayatra, yaitu perjalanan suci, membawa Dharma, juga para alumni wisudawan dari Universitas Dharmapala. Ini lokasi yang dilihat itu sing abad 7 Krijanayasa pergi menyebar ke arah utara juga ke barat bersama 2.213 orang. Hal ini pula yang dilakukan R.C. Markandeya sampai ke Bali. R.C. Markandeya menciptakan sistem irigasi, subak di Bali. Adakah ini di India? Catatan sejarah negeri ini tertulis terbalik, sejatinya kitalah yang mewarnai India. Dari kutipan cerita di atas diketahui bahwa adanya sebutan Bali Mula, Bali Aga adalah untuk membedakan orang-orang yang leluhurnya datang belakangan ke Bali, umumnya mereka dari Jawa. Perbedaan orang Bali Mula dengan orang Bali yang datang belakangan tampak sekali pada upacara kematiannya. Orang Bali Mula melaksanakan upacara kematiannya dengan cara mendem atau menanam, yang disebut bea tanam. Banyak interpretasi yang berkembang di masyarakat, mengapa orang-orang menyelenggarakan bea tanam tidak bea bakar. Astra Sastra Lontar mengatakan, karena mereka penganut sekte Waisnawa dan Bayu. Tradisi sekte Waisnawa adalah bea tanam. Tapi di India, justru penganut sekte Waisawalah yang paling konsisten melaksanakan bea bakar. Sedangkan sekte Bayu di India tidak jelas keberadaannya. Tafsir lain muncul agar abu sawa yang dibakar tidak mencemari kahyangan-kahyangan yang ada di gunung-gunung.
Tapi yang namanya abu pastilah akan meninggi ke atas melampaui pura-pura yang ada. Dalam Wikarman, 1998-12 kedua alasan di atas dikatakan kurang tepat. Dan alasan yang tepat yaitu, mereka orang Bali mula keturunan orang-orang Austronesia dari zaman perundagian, megalitikum, tradisi mereka dalam upacara kematian adalah menguburkan. Kalau ketua kelompok mempergunakan peti batu, tradisi ini begitu mendarah daging sulit untuk diubah. Kemudian datang agama Hindu, mereka terima dengan tetap melanjutkan tradisinya. Ngaben mereka terima tapi bakar mayat tidak. Mereka hanya menerima upacara dan upakaranya saja, lalu muncullah istilah beya tanam. Sistem beya tanam sampai sekarang dilaksanakan oleh orang-orang Bali mula. Demikian juga ada satu ciri lagi untuk mengingati keturunan orang-orang Austronesia dari zaman megalitikum ini. Bila mereka ngaben, mereka tidak berani menghias wadahnya dengan kertas parasbaan, kapas dan lain-lainnya. Mereka hanya mempergunakan bahan-bahan lokal seperti ambu, padang-padang, pelawa dan lain-lainnya. Mereka semua dikelompokkan sebagai warga Bali mula. Para ketua kelompok kemudian disebut Pasek Bali. Di antaranya mereka adalah Pasek Taro, Wikarman, 1998-12. Sekte Waisnawa Pemuja Wisnu. Mengenai Wisnuisme di Jawa kuna ternyata pada kita juga tidak ada perbedaan, diferensiasi, tertentu antara dua kelompok yang utama ialah, Bagawata dan Pancaratra. Wisnuisme tetap dalam keadaan sama seperti di zaman epik atau beberapa waktu setelah zaman itu, Purana-Purana yang lebih tua. Unsur-unsur tantris jelas dapat dipersaksikan. Awatara-awatara, tulis-tulisan, belum sampai jumlah 10 seperti kemudian hanya 6 sebagaimana pada zaman epik diketahui Celeng, Waraha, Silaki Singa, Narasingha, Sicebol, Wamana, selanjutnya Rama dan Kerna. Di Bali sekarang tidak terdapat lagi Wisnuisme yang diakui secara resmi, akan tetapi dapat ditemukan bekas-bekas dalam dua aliran, seperti pada Pasupata, yaitu di sini lagi unsur-unsur yang diambil alih ke dalam agama umum dan di samping itu tokoh Sengguhu. Unsur-unsur yang dimaksudkan ke dalam agama umum adalah popularitas besar yang diperoleh Sri Sakti Wisnu dari Dewi Rejeki dan Dewi Kebahagiaan. Ia menjadi Dewi Padi, Dewi dari makanan utama orang-orang Jawa dan Bali. Dalam seluruh kekayaan dongeng-dongeng tentang Dewi Sri terdapat campuran dari unsur-unsur pribumi kuno dengan Hindu. Akan tetapi masih ada suatu unsur lagi yang dimasukkan di sini, yaitu Wisnu menjadi dewa dari perairan di alam bawah. Jadi dengan demikian mempunyai sifat sebagai demonis Chotnis, termasuk benar-benar makhluk alam bawah dan stonis. Menganggap hal ini sebagai sisa-sisa dari agama Asia Purba umum yang mempunyai cabang-cabang baik ke Babylon maupun ke Cina. Namun sementara ini masih kekurangan keterangan untuk mengangkat pendapat yang kini dianut oleh beberapa sarjana ini menjadi suatu teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ada suatu corak alam bawah yang lain dalam hakikat Wisnu yang sampai kini masih terdapat di Bali. Karena dalam berbagai pura terutama di kerajaan inti Gelgel jadi wilayah sekeliling Klungkung sekarang suatu tempat pemujaan yang dipersembahkan kepada Sang Sapta Patalar, 7 neraka dihiasi dengan kepala naga atau kepala ular yang besar dan sang ular seperti juga sang kura-kura adalah binatang yang berhubungan dengan Wisnu. Gambaran Wisnu dan Sri berdua sambil beristirahat di atas ular dunia Cesa adalah suatu gambaran yang sangat populer bagi orang Hindu. Peleburan dari Wisnu dan Ciwa terlihat dalam patung Ardanari dalam bentuk separuh pria dan separuh wanita. Wisnu sebagai ayu mewakili unsur wanita, Prakaerti, Prahdana. Wisnu merupakan pelindung dari barat, penguasa atas kemakmuran, kesejahteraan, kerajaan yang diperintah dengan baik. Raja biasanya dipandang sebagai titisan dari Wisnu di mana Rama dianggap yang ideal. Popularitas tokoh Rama di Bali adalah imbangan dari pemakaian Rama untuk nama raja. Gabungan Sri dengan Sadana sebagai seri sedana atau rambut sedana di Bali merupakan nama patung-patung kecil yang disembah di pura-pura rumah sebagai patung-patung nenek moyang. Namun Wisnu sebagai dewa Chotnis lebih sering merupakan pelindung dari utara hitam.
Dengan demikian masih terlihat adanya sisa-sisa pemujaan Wisnu dan Sri dalam agama Bali yang umum. Di samping itu dalam tokoh Sengguhu terdapat sisa Wisnuisme yang tetap tersendiri. Sengguhu-sengguhu ini merupakan golongan pendeta yang tersendiri. Mereka bukan Brahmana dan bukan pendeta rakyat biasa seperti halnya pemangku di pura-pura Bali dari sang guru yang mulia. Berperan pada pesta-pesta pergantian tahun yaitu pada bulan ke-9, Caitra sama dengan Kasanga. Dirayakan pergantian tahun dengan suatu pesta sunyi. Pesta ini senantiasa jatuh pada musim semi. Jadi pada atau kira-kira sekitar bulan Maret. Pada pesta ini diselenggarakan berbagai upacara yang menunjukkan pemberhentian magis dalam kehidupan sehari-hari, suatu saat mengheningkan cipta. Untuk selanjutnya memulai kembali kehidupan baru. Orang-orang memadamkan api, lampu-lampu tidak masak dan tidak keluar ke jalan dan sebagainya. Kesepian ini, pesta ini disebut nyepi sama dengan merayakan kesepian, diam, didahului oleh suatu upacara pengorbanan pada simpang 4 di tiap desa. Di sini pendeta yang memegang peranan pokok adalah Sengguhu. Dengan berpakaian putih dia mengucap mantra dan mempersembahkan korban bagi alam bawah, Banten Ringsor. Kalau kita melihat bagaimana dalam pada itu ia mempergunakan cangha, sengkala kerang Wisnu dan memaki seekor kura-kura kurma, sebagai ganta dengan lonceng-lonceng di bawah. Pada tiap-tiap pengucapan doa, Sengguhu sama seperti pedanda Ciwa mengucapkan mantra-mantra Sansekerta dan bukan mantra-mantra rumus-rumus pribumi kuno atau rumus-rumus Bali. Juga pada pesta besar yaitu pada pesta pengorbanan laut yang dirayakan tiap tahun Sengguhu ini memegang peranan, di sini diucapkan mantra-mantra antara lain bagi Baruna dan Bayu dan Raja Ular Wasuki atau Besuki. Jadi dapat dilihat bahwa pada persembahan korban laut, suatu persembahan korban kepada Waruna, berperan seorang pendeta bercorak Wisnu, jadi suatu pengukuhan lagi dari pertempuran Wisnu dengan Dewa Laut. Kecuali pada pesta ini, Siwa Sidanta yang berkembang di Bali saat ini merupakan hasil sejarah pra-Hindu, Hindu dan pos-Hindu di daerah Bali sendiri. Walaupun Siwa Sidanta lebih mengutamakan pemujaan terhadap Siwa, juga merangkul lokal jenius kebudayaan Bali dan sekte-sekte yang pernah berkembang di Bali, di mana salah satu sekte tersebut adalah Waisnawa. Dalam penerapan ajaran agama Hindu di Indonesia khususnya di Bali sekarang ada banyak hal yang mencirikan ajaran Waisnawa. Adapun ajaran Waisnawa yang masih bisa dilihat dalam Siwa Sidanta saat ini seperti tempat suci orang suci, hari suci, dan upacara. Sebagaimana diketahui, di masa silam di Bali terdapat banyak sekte, Saiwa, Ganapatya, Sora, Surya, Brahmana, Sakta, Pasupata, Waisnawa, dan lainnya. Kemudian setelah kedatangan Empu Kuturan, semua sekte di Bali dilebur menjadi sistem pemujaan Trimurti dengan ciri khas. Kahyangan 3, Pura Puseh sebagai tempat pemujaan Dewa Wisnu, Pura Desa sebagai tempat memuja Dewa Brahma dan Pura Dalam sebagai tempat memuja Dewa Siwa. Kahyangan 3 ini ada di setiap desa pakraman, baik dalam bentuk pura atau tempat suci. 3 dewa utama itu yang disembah sebagai manifestasi Tuhan dalam fungsi sebagai pencipta, pemelihara dan rehabilitasi, namun dalam praktik ritual dan pemujaan berbagai figur istadewata, dewa yang dimuliakan, masing-masing sekte semuanya dipuja. Sebutlah menyembah Dewa Surya dalam acara Kramaning Sembah atau Nyurya Sewana para Sulinggih setiap pagi. Demikian juga Ganesha dipuja dalam upacara pecaruan sebagai dewa penghancur semua halangan. Tapi dalam ritual yang berwarna praktik tantrik rupanya yang dominan adalah pengaruh faham sakti utamanya Bima Bhairawa. Empu Kuturan di Bali melihat suatu kenyataan bahwa agama yang berkembang terdiri dari 9 sekte. 9 sekte tersebut adalah Siwa Sidanta, Pasupata, Bhairawa, Waisnawa, Boda, Sogata, Brahmana, Resi, Sora, Surya, dan Ganapatya. Walaupun Siwa Sidanta lebih mengutamakan pemujaan terhadap Siwa, juga merangkul lokal jenius kebudayaan Bali dan sekte-sekte yang pernah berkembang di Bali, di mana salah satu sekte tersebut adalah Waisnawa. Berlanjut ke bagian 17. Karya Santo Sabah.